welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo Divine Feminin, apa kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Dan kali ini videonya aku akan buat beda. Aku nggak akan mengecek untuk energi kamu, tapi apa yang ingin kamu katakan ke yang menonton video ini, gitu ya. Jadi minimal kalian yang diem-dieman di sana itu bisa tersampaikan lah pesannya. Ini udah aku buka, ya. Ada kartu The Fool, ada Prince of Cups, kemudian di sini ada Knight of Torch. Nah, atau Nine of Wands, ada Queen of Swords, Nine of Cups, sama Prince of Swords. Kemudian aku akan tambahkan 3 kartu lagi di sini. Ini aku akan membacakan readingan secara general. Ada The Emperor, The Hierophant. Kemudian di sini ada The Magician, oke? Di sini aku jelaskan untuk The Fool dulu. Untuk secara general keadaan dari seorang Divine Feminin yang ingin kamu ketahui ya. Dia ingin melangkah untuk mendapatkan hal baru. Ya. Dia ingin melangkah untuk melakukan hal baru. Kemudian di sini dia tetap memperhatikan kamu, namun belum ada tindakan apapun. Dia masih berpikir-pikir, dia masih kayak ghosting kamu aja. Dia masih ghosting. Kenapa dia masih ghosting? Karena saat ini dia merasakan adanya lonely. Pikiran dia itu masih seperti kembali menjadi anak-anak yang aku kesepian. Tapi aku kangen sama dia, aku mau ketemu. Dan beberapa di antara untuk Divine Feminin di sini itu sedang meningkatkan sisi spiritual. Ketika dia sudah kuat dalam menghadapi ini, ya, dia tahu bahwa musuhnya itu dia sendiri. Apa yang ada di pikirannya, apa yang membuat dia terpuruk, itu semuanya berawal dari pikiran sendiri. Dan kedepannya di sini, aku harap energi minggu depan udah ada pergerakan ya. Dia yang tadinya dia nggak ngomong, itu mulai dia mencari kamu, melihat kamu. Dan di sini dia akan membuka percakapan sama kamu. Dia mau menjalani, dia mau kembali bangkit lagi. Seperti itu. Lalu di sini kalau aku lihat, ketika dia ingin datang ke kamu, menumpahkan perasaannya, hambatannya memang adalah dari pikiran, dan dia sedang memerangi itu. Ada perasaan semacam tidak pede, takut, mau gak sih kira-kira kamu yang melihat ini itu menerima dia lagi, atau ibaratnya kayak kehadiranku ini ganggu gak sih? Dia banyak berdoa dan berharap di sini. Tapi yang harus kalian tahu, tidak mudah untuk membuka blocking dari pikiran seseorang. Kalau kalian bilang katanya gampang lah, ya udah kamu tinggal gaul aja. Itu kalau orang secara mental terblocking atau apapun, itu akan susah untuk dia bisa open lagi dan malah makin menyendiri. Dan itu memang butuh ketenangan khusus. Jadi kalau misalnya ada di kalian yang memang tidak berbicara atau apapun, kondisinya seperti itu. Aku lihat belum ada pergerakan dari minggu lalu, tapi sudah mulai ada keinginan untuk menghubungi,
Minimal dia kangen dulu sama kamu. Ya. Dia mau maju tapi masih ingat kamu. Ketika dia beribadah atau apa, oke, aku terima kejadian ini. Aku terima semuanya. Bahkan keinginan untuk ibaratnya maju, menciptakan situasi yang baru itu ada. Cuman setelah semua sudah siap. Karena divine feminine ini tuh lebih banyak berpikir, pakai perasaan, mellow, gitu ya. Kita lihat untuk pesannya, bukan pesan, semacam kayak koneksinya tuh kayak apa sih? Dia cuma mau bilang ketika aku melihat kamu, dia sudah yakin kalau kamu itu memang divine maskulinnya, kamu twin flame-nya, gitu. Terus yang kedua, ketika kamu datang ke kehidupannya dia, hatinya dia itu selalu ada untuk kamu dimanapun dia berada. Karena jiwanya tuh jadi kayak berapi-api lagi. Jiwanya itu kayak semangatnya nambah. Intinya ada kamu. Dia jadi lebih kayak hidup lagi gitu. Yang tadinya dia redup, dia jadi hidup. Tadinya dia nggak semangat, ini makin semangat. Jadi semesta pun itu sudah menakdirkan jiwanya itu bersatu sebagai twin flame, ya. Sinyal apapun itu adalah suatu pertanda, dan itu nggak ada yang namanya kebetulan di sini. Dan divine feminine ini mengerti bahwa kalian itu pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Ya, jadi kehidupan hari ini adalah sebuah pengulangan. Jika kalian masih belum bisa setara, ya, itu nanti jatuhnya akan berulang di kehidupan selanjutnya, dan kamu akan bertemu dia lagi. Di setiap kehidupan kamu akan ketemu sama dia. Fungsinya apa sih sebetulnya? Untuk saling support. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melepaskan perasaan. Seperti itu. Apa yang ingin dia lakukan untuk divine feminine kepada kamu yang menonton video ini? Ini kalau misalnya kamu bayangin dia di depan kamu, dia ngomong ini ke kamu. Dia bilang di sini, kita itu memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Ya. Jika kamu benda hidupnya, dia bayangannya. Jika kamu bendanya, atau enggak gini, jika kamu rokoknya, dia asbaknya gitu. Ya, jadi saling melengkapi. Dia banyak banget sih pengen ngomong sama kamu. Dia pengen ngomong heart to heart, hati ke hati. Dia ingin membicarakan masalah perasaan itu, ingin ditumpah ruahkan sama kamu. Aku lagi susah, aku lagi gini, selama ini aku pergi karena ini. Aku berusaha mengelupain kamu tapi gak bisa. Ya. Dia bilang,
kita sebetulnya akan terkoneksi, kita akan bersama selamanya. Di kehidupan ini kita akan bersama. Tapi kamu harus fokus sama dirimu dulu. Jadi dia akan kasih semangat, sebetulnya dia ingin memberikan semangat sama kamu. Maksudnya bukan karena dia pergi atau dia jauh dari kamu, jadi jarang hubungin, bukan berarti dia ngelupain kamu. Tapi untuk memberikan kamu ruang supaya kamu bisa lebih fokus sama apa yang kamu kerjakan. Karena kamu tau gak, kalau divine feminine itu sebenarnya agak perasa ya, dia peka gitu. Misalnya kalau kamu susah, dia gak mau di dekat kamu gitu, tapi dia akan memantau, mendoakan. Dan yang terakhir dia I'm manifesting. Dia akan ingat kamu terus. Dia akan bilang kamu sukses ya gitu, tapi secara batin, secara perasaan. Di sini kalau aku lihat divine feminine ini memang tidak gampang melupakan. Tidak gampang melupakan, namun dia lebih banyak untuk diam, memikirkan suatu hal, dan itu gak bisa kamu paksa. Kok lama banget sih? Dia lupa aku gak sih? Kalau namanya twin flame itu gak akan lupa. Beda kalau kamu cuman soulmate doang. Ya selesai putus ya udah lupa. Tapi kalau twin flame itu lebih dari sekedar cinta, lebih dari sekedar sayang. Jiwa kamu itu kayak kamu tuh belahan jiwanya dia gitu loh. Kamu adalah bagian jiwanya dia yang lain. Berusaha lupa bisa, tapi secara pikiran belum tentu. Seperti itu divine feminine. Divine feminine tuh selalu kayak lebih mengandalkan perasaan daripada tindakan. Jadi itulah yang membuat kadang-kadang tidak match, tidak ketemu. Atau kadang-kadang kok dikala aku kalau temenan misalnya kok cocok, tapi kalau jadian kok ada aja gitu. Karena sebetulnya twin flame itu jarang yang bisa menikah. Jadi hanya untuk bentuk life support. Yang bisa menikah biasanya soulmate. Jadi ini hanya suatu bentuk jiwa kamu yang menyuporti kamu, cuman dibanding orang lain gitu ya. Oke, jadi ini aku rasa ini sekian pembacaan dari aku. Apabila memang dirasa resonate untuk kamu divine feminine, setidaknya inilah yang ingin kamu utarakan ke pasangan kamu atau twin flame kamu. Kalau memang tidak resonate, nggak apa-apa. Setidaknya ada pelajaran lah dari sini. Ada pelajaran yang bisa kamu petik. Dan buat kamu yang menonton, doakan selalu untuk twin flame kamu yang divine feminine ini selalu baik-baik saja dimanapun dia berada, oke? Jiwa kalian itu kuat, dan aku lihat di sini juga ada koneksi. Jadi nggak usah khawatir, dia baik-baik saja. Selama kamu belum dengar kabar yang jelek-jelek, ya dia baik-baik aja. Dia survive, masih bisa survive lah. Dan dia akan hubungin kamu. Oke? Bye-bye. See you on my next video.